Diceritakan, seorang raja yang bernama Brawijaya, ia merupakan raja terakhir Majapahit. Ia memiliki seorang selir bernama Siu Banci. Akan tetapi, Ratu Dwarawati yang menjadi permasyuri pertama cemburu melihat Siu Banci. Aku tidak ingin lagi melihat wajahmu di tanah Majapahit ini. Baiklah, aku pergi. Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siu Banci secara empat mata. Aku ngerti kamu punya masalah sama Ratu. Cuma nampaknya kamu memang harus keluar dari tanah ini. Baiklah. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi sedang mengandung anak Brawijaya, dan ia pun melahirkan seorang anak yang bernama Raden Patah. Ibu Raden Patah pun menikah dengan Arya Damar. Kamu kenapa, Mbak? Aku dan anakku diusir dari kerajaan. Namaku Arya Damar. Namamu siapa? Namaku Siu Banci. Sudah, kamu jangan menangis lagi. Aku akan menikahimu. Bayar tunai. Gimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan yang dikarenakan perebutan tahta dan kekuasaan. Sedangkan rakyat-rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat itulah fajar mulai terbit dari alas Gelagah Wangi. Tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risahlah Nabi menyebarkan agama Islam, menggunakan kitab suci luhur dan mulai dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Raja Majapahit Brawijaya Kertabumi yang bernama Raden Patah. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke pulau untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya yaitu Raden Hussein. Mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Patah dan Raden Hussein menjadi santri di pesantren yang dibimbing oleh Sunan Ngampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Nak Patah, Nak Hussein, kalian adalah penguasa Palembang. Kalian sudah jauh-jauh dari seberang sana ke sini untuk menuntut ilmu. Kini bekal kalian sudah cukup untuk mencapai cita-cita kalian. Ya, terima kasih kepada Kanjeng Sunan sudah membimbing saya untuk mengajarkan agama Islam. Saya di sini ingin membantu sebisa saya. Sungguh mulia, saya sangat senang mendengarnya. Tapi apa cita-citamu sendiri? Saya bercita-cita ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, sehingga menjadi pusat dari ajaran Islam itu sendiri. Nak Patah, kamu saya tugaskan untuk membuka pesantren baru. Nah Hussein, kamu sangat berbakat dalam tata keprajuritan untuk melawan Prabu Kertabumi. Raden Patah yang memang berniat untuk mendirikan pesantren, ia diberikan wilayah di alas Gelagah Wangi, sebuah hadiah yang diberikan dari ayahnya yaitu Brawijaya. Raden Patah dan Raden Hussein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Patah yang diangkat menjadi pemimpin pesantren, sedangkan adiknya Raden Hussein diangkat menjadi Adipati Terung. Saya akan memperkenalkan Raden Patah yang akan membangun pesantren di daerah ini. Dan sementara itu, Raden Hussein yang akan menjadi Adipati Terung.
Terima kasih Prabu. Sama-sama. Pondok pesantren yang didirikan Raden Patah sangat berkembang. Melihat pesantren yang dipimpin putranya berkembang, timbullah rasa kekhawatiran dalam Brawijaya bahwa suatu saat nanti putranya akan memberontak. Raden Hussein yang diangkat menjadi Adipati Terung diperintahkan Brawijaya untuk menemui Raden Patah. Beberapa tahun kemudian, Raden Patah ingin menyerang kerajaan Majapahit, tetapi Sunan Ngampel datang menghampiri ia dan melarangnya untuk menyerang kerajaan Majapahit karena Brawijaya tetaplah ayah kandungnya. Sunan Ngampel beranggapan bahwa kerajaan Majapahit akan runtuh dengan sendirinya. Aku dengar kau mau melawan kerajaan Majapahit. Iya benar. Kenapa Kanjeng? Aku melarangmu untuk melawan kerajaan Majapahit karena mau bagaimanapun itu tetap ayah kandungmu. Tahun 1478 Masehi, Grindawardana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Grindawardana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyerbuan tersebut, dan perang ini pun dimenangkan oleh Grindawardana. Majapahit yang sudah dikuasai oleh Grindawardana menggerakkan hati Raden Patah dan restu dari para sunan. Raden Patah pun memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang pasukan Grindawardana. Wahai segenap penduduk Gelagahwangi, Majapahit telah jatuh di tangan Grindawardana. Ayahanda Kertabumi telah lama mengangkat kita membentuk sebuah kelompok yang memikul resah Islam. Sudah saatnya kita membuktikan kekuatan kita, bukan kekuatan fisik ataupun kekuatan bersenjata api, melainkan kekuatan iman kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan pun dimulai. Pasukan Islam yang di bawah kepemimpinan Raden Patah melawan pasukan Grindawardana. Pertarungan sangat sengit. Akhirnya peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah wafat dalam usia yang ke-63 tahun. Diketahui menurut surat Kanda, Raden Patah memiliki 3 orang istri. Pati Yunus pun diangkat menjadi raja kedua kerajaan Demak. Diberitakan mulai hari ini Pati Yunus akan diangkat menjadi raja untuk menggantikan Raden Patah. Terima kasih. Pati Yunus dikenal dengan seorang kepribadian yang tegas dan pemberani. Hal ini diakui juga oleh bangsa Portugis. Ada apa dengan kau, Raja? Aku ingin menanyakan pendapatmu tentang aku atas kerajaan ini. Engkau tidak perlu khawatir karena engkau memiliki sifat yang gigih dan berani. Iya benar Raja, dirimu pasti akan bisa mengembangkan kerajaan ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas pendapatnya. Kami izin pamit dulu ya, Raja. Ya. Pada tahun 1521 Masehi, Pati Yunus menyerang Malaka. Namun, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Demak. Pati Yunus tidak menyerah. Pada tahun 1521 Masehi, serangan ke Malaka kembali dilakukan lagi. Kali ini dengan Ardama yang lebih besar. Namun, pada penyerangan kedua, Pati Yunus gugur dalam peperangan ini. Setelah Pati Yunus tewas, kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Tregono, raja ketiga kerajaan Demak, yaitu adik Pati Yunus. Sultan Tregono berhasil memperluas wilayah Demak hingga ke Banten. Sultan Tregono memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kedua anaknya
diberikan siasat berperang, sedangkan keempat putrinya dinikahi dengan pangeran kerajaan lain. Dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Keesokan harinya, Raja Trenggono memberitahukan kepada salah satu prajuritnya bahwa Demak harus menguasai rempah-rempah di Kepulauan Maluku, dan Raja Trenggono memberitahukan musuh utama mereka adalah orang-orang Portugis. Kita harus menguasai rempah-rempah di Kepulauan Maluku, dan musuh yang paling utama yang kita serang ialah orang-orang Portugis. Siap. Paman, kenapa paman mendukung saya? Ayahku sendiri yang mendukung. Apa alasan paman? Paman jahat. Arya Penangsang menjadi kerajaan Demak sebagai penguasa Demak kelima. Dia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri yang dianggapnya dapat membahayakan kekuasaannya. Para adipati Demak tidak setuju dengan keputusan Arya Penangsang, salah satunya Hadiwijaya. Pada tahun 1554 Masehi, Hadiwijaya memberontak kepada Arya Penangsang. Arya Penangsang pun tewas. Hadiwijaya memindahkan kekuasaannya ke Pajang. Maka kerajaan Demak pun runtuh dikarenakan sudah dipindahkan ke Pajang.